Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, terus sebelum kita mulai pelajaran, coba dilihat dulu di sekelilingnya, apakah ada sampahnya? Coba lihat dulu nak ya. Sudah lihat? Sebelum kita mulai, coba kita berdoa dipimpin ketua kelasnya ya, sama-sama ya. Dan doa dimulai pimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rabbil sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, lebih Bapak absen dulu ya. Aino Piani, Hadir Pak. Angga Sofiandi, Hadir Pak. Akbar Azizi. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak mengulang pelajaran yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Minggu kemarin kita pelajari yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ada berapa nak kemarin pelajaran kita tentang kitab-kitab Allah? Ada 4. Apa saja itu nak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat pelajaran kita yaitu yang pelajaran ketiga ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah melalui rasul-rasulnya dan membawa ajaran terpuji. Ya, nak ya. Sekarang kita lihat di depan ini komposisi dasarnya yaitu 3.5 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Adapun IPK-nya menjelaskan kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nah, kita lihat di sini nampak nak? Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami kitab-kitab Allah dapat membawa ajaran terpuji. Memahami kitab-kitab Allah ini dapat membawa ajaran terpuji. Pengertian terpuji tahu anak-anak? Akhlak yang baik. Bagus, akhlak yang baik. Nah, lihat lagi depannya. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, petunjuk bagi manusia untuk berperilaku yang
ke arah yang lebih baik. Contohnya, kita lihat contoh di depan ini. Yang pertama, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berperilaku kepada sesama manusia. Yang ketiga, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Yang keempat, berperilaku untuk diri sendiri. Nah, coba dilihat. Jadi di sini ada 4 contoh berperilaku kepada Allah. Yang pertama, kita lihat depan, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Kita lihat di sini. Ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku yang menunjukkan baik berdasarkan kitab Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu 1. Salat 5 waktu tepat waktu. Terus yang kedua, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Itu berapa kali satu tahun? Sekali, Pak. Dalam 1 tahun itu 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi terus yang keempat, membaca Al-Quran, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, bertasbih dengan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perilaku terpuji atau dalam agama Islam sering disebut dengan istilah akhlakul karimah atau dengan istilah akhlakul mahmudah. Perilaku terpuji merupakan segala atau semua perilaku yang memberikan efek baik atau efek positif bagi orang yang melakukan perilaku tersebut dan bagi orang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ini contohnya. Contoh ajaran terpuji sesama manusia. Kita lihat di sini. Tidak berbohong. Nah, ini contohnya. Kepada siapa yang tidak berbohong? Kepada kawan, kepada orang tua, terus sesama manusia. Ya, bagus. Terus yang kedua, tidak memfitnah. Terus yang ketiga, tidak dengki. Terus yang keempat, tidak ria. Terus yang kelima, tidak sombong. Nah, tidak sombong. Dan masih banyak lagi contohnya daripada ajaran terpuji sesama manusia. Nah, ingat terus ya. Ini adalah merupakan salah satu contoh terpuji sesama manusia. Ya, ya. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, ini mungkin ada kita lihat di sini. Manusia hidup berdampingan dengan hewan dan tumbuhan yang dapat menyokong segala bentuk aktivitas sebab komponen tersebut merupakan penyedia segala sumber yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya, menyiram tanaman dengan air bersih secukupnya. Yang kedua, merawat tanaman dengan memberi pupuk pada tanaman. Terus yang ketiga, memberikan hewan tempat yang baik untuk tinggal. Terus yang keempat, membersihkan kandang hewan peliharaan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah merupakan salah satu ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, tahu nak? Apa contohnya tadi?
menyiram tanaman dengan air bersih, terus merawat tanaman dengan memberi pupuk pada tanaman. iya, terus nah Memelihara tanaman dengan istirahat. iya, terus Membersihkan kandang peliharaan. iya, membersihkan kandang peliharaan hewan peliharaan. Terus yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, ini menyangkut kepada diri sendiri. Nah, coba kita lihat. Perilaku terpuji merupakan semua perilaku yang akan memberikan dampak positif dan sesuai dengan tuntunan agama. Perilaku terpuji merupakan salah satu perilaku sangat dianjurkan untuk dilakukan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam dalam segala aspek aktivitas yang dilakukan sehingga umat Islam dapat meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan lihat contohnya, ajaran terpuji kepada diri sendiri yaitu menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, dia dalam berolahraga. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Terus yang keempat, tidak iri kepada orang lain. Adapun tadi kita pelajari sudah kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada diri kita, kepada hewan dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang bertanya? Hah? Kalau tidak, saya yang bertanya ya. Apa contohnya terpuji kepada hewan dan tumbuhan? Kita merawatnya. Kita merawatnya bagus. Menjaga Ya, menjaga kandang peliharaan bagus. Terus menyiram dengan air bersih. Itu merawat tumbuhan. Kalau merawat hewan, membersihkan kandangnya bagus. Yang itu adalah membawakan ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Adapun kesimpulan pelajaran kita pagi ini atau siang ini yaitu kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang selalu membawa ajaran terpuji supaya kita hidup yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya akan membagikan tugas ya. Ini adalah tugas lembar kerja ya, yang kita pelajari. Dan ya, kerjakan masing-masing ya. Tadi udah Bapak berikan contoh dan ajaran terpuji. Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.